Mas Haji, si Mas Wawan minta di. Halo Mas Haji, Mas Hilmi, bisa dengar aku nggak? Halo, sekarang keluar ada suaranya. Oh, sorry, bentar. Halo. Halo Mas, itu Mas Wawan belum datang, terus dia minta digeser tuh di grup. Belum? Oh ya, Rel ini dulu aja, gua malu dulu aja, salah. Halo, iya salah. oke Mas. Ini kan foldernya dipindahin semua ke OneDrive ya, sedangkan gua kan nggak bisa ngakses OneDrive. Cuman di make sure aja Iya, dokumennya 1:1 sama yang OneDrive ya. siap siap. Itu juga aku udah ada aksesnya juga kok. Oke, jadi Gimana intinya ya, Mas? Kalau kita mundur ke jam 10 bisa nggak, Mas? jam berapa? Jam 10, Mas Wawan minta jam 10 bisa nggak kira-kira dari Mas lagi? Nggak, gua lihat jadwal dulu. Gua hari ini keluarin dulu. Bisa jam berapa, Mas? Bentar, ini jam 10 ya. Jam 11 lah. Ini Jam 11 ya? Bentar. Apa ini? jam 11. Ya, balik lagi ke yang tadi salah. Jadi minta tolong 1:1 ya, salah ya. Jadi Siap siap. update sana, update juga di Drive. Di Drive juga gitu. Begitu ada update di Drive, lo update juga di OneDrive-nya Di gitu ya. OneDrive, siap siap Mas. Itu yang audit independen. Nah, gue cuman mau koreksi yang ini dulu, SIT nih. Salah. Iya, Ini bukan nah, Mas. bukan
bukan skenarionya SIT ini, UAT ini tapi bro. Oke oke oke. Ini kan UAT. Justru menurut gua yang ini justru skenarionya nggak sih, bukan BA-nya. Oh justru itu skenario-nya ya Mas ya, bukan BA-nya ya. Iya, Ya udah nanti gue coba koreksi ya Mas ya. Sama coba gue konsultasi sama ke konfirmasi ke Mbak Citranya. coba tanya dulu. Oh, Siap. nah ini kan BA-nya tuh kan harusnya ada tanda tangannya kalau BA. Oke Mas. Kayak UAT kan gini kan, kalau UAT, berita acara UAT kayak gini nih. Tuh kan ada berita acara acceptance test, UAT, terus ada maker checker signernya. Coba tanyain yang SIT ya. Cuman sama yang BA, ini Mm-mm. emang baru cuma ini atau gimana? Salah. Itu udah yang kayak homepage pengelolaan akun semuanya. Kalau Oh, yang kalau BA UAT Mas. dijadiin satu gitu ya? Iya iya. Heeh. Oh, kalau nggak gini deh, salah ini gue coba buat bikin checklist ya. Gue butuh butuh checklistnya aja, tolong buatin. Yang Oke oke udah Mas. tuh B apa aja yang udah di sini. Oh siap siap. Aku manual di WhatsApp sih temen ya nggak apa-apa. Aku dibikin di mana di spreadsheet aja biar biar lebih bagus Mas. Oh, ini contoh nomor fiturnya apa, misalnya onboarding. Itu di dokumen apa kalau dilihat dari sininya. Oh nama filenya ya Mas ya. Nah, ini kan onboarding misalnya ada di ini nih, UAT, login, logout, onboarding, fast menu, lupa apa gitu kan. Iya. Oke 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 siap siap. Jadi fitur terus sama nama filenya di mana ya Mas ya? Itu aja. Sip sip sip. Sama si S SIT-nya ya Mas ya. BA-nya yang mana ya? Ini yang bener bro. Eh, apa Oren, namanya? oren, oren. BA-nya yang mana? Kan skenario yang edit, terus skenario. Yang bedanya apa bro? Tes skenario sama ini BA ini bro. Siap siap. Maksudnya ini sama kan? Ini kan skenario. Ini BA-nya nih. Kalau kita lihat di checklist kan BA itu adanya di 9 titik. Ikutin aja bro di sininya nih. Iya ya. 9 skenario kan ada di sini 9.7 berarti berita acaranya berarti kan. Iya Mas. Nah di sini berita acara UT itu. Selama gue tuh ngeliat di tapi itu nanti sama Mas Wawan aja deh. Di dokumen OJK itu kan ada performance test ya. Iya. Di mana ya? Di sini ya. Performance test, Brimo New Skin. Ini tuh udah semua ya? Performance test. Tinggal onboarding Mas. Kalau yang performance Oh iya, onboarding yang tok. yang EQYT kan maksudnya kan? Iya iya. Itu doang yang belum. Itu kapan katanya? Ini sih masih aku kejar lagi sih hari ini gitu. Hmm, ya wes ya wes. Dan Mas Wawan juga follow up juga ke Mas Ilmannya juga. Jadi kita sama-sama follow up terkait itu. Oke. Loh, nggak jadi jam 11 Mas Wawan? Mas Wawannya baru nyampe tadi. Baru duduk. Oh, jadinya gimana? Mau lanjut sekarang atau jam 11? Mas Wawan gimana Mas? Lanjut 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 aja kata Mas Wawan. Oh, lanjut aja. Tapi sebentar lagi ngambil nafas dulu Mas Wawannya.
Pagi Mas Aji, maaf Mas, baru join. Yuk pagi Mas Wawan. Oke, aku lanjut aja ya Mas Wawan. Tadi aku udah sedikit nge-brief Sahala buat ngebenerin foldering aja sih. Cuman kalau untuk strategi submit dokumen, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat ke sini ya, ke timeline, timeline sini, harusnya kita udah bisa submit ke OJK itu harusnya kan di week 1 ya. Week 1 Oktober tuh kita harusnya udah submit nih. Nah, cuman kan masalahnya audit independen kita nggak mungkin di sini. Baru bisa di deliver itu kan di week 3 gitu ya. Di tanggal 23 ya kemarin kalau nggak salah ya. Iya, 2326. Tanggal 23 Oktober gitu kan, 23 atau ya di sini di 26 gitu kan. Nah, kalau kita beneran submit baru di sini, argonya dari OJK lah, bila argonya di sini ini udah pasti lewat jauh sih bakalnya kita Mas. Nah makanya strateginya gini aja Mas, kita balik lagi ke dokumen. Ini kan sebenarnya dokumen ya mostly udah 90%-an lah ya, kita udah mau lengkap gitu. Yang paling yang agak outstanding gitu ya. Pertama itu kan Pentes tuh kapan Mas untuk final reportnya Mas? Belum ada kepastian sih Mas. Mungkin minggu ini minggu depan ya Mas Aji. Tapi Di harusnya minggu sih ini, 29 kan mau rilis ya. Harusnya minggu ini Mas Aji, sorry. Ini 26 ya. Nah maksudku gini Mas, kalau bisa, kalau seandainya Pentes ini udah kelar gitu Mas, sama hardening ini bisa minggu ini lah ya. Hardening harusnya bisa Mas. Itu kan mulai yang di kick off itu ya Mas Aji ya. Ini siapa Mas PIC-nya Mas? Di Ya. CISO ya Mas, Mbak Imaniar harusnya. Nah kalau bisa ini di minggu ini nih Mas, di tanggal 26 gitu. 6 September kan hari Jumat ya. Iya Ini juga Mas. sama. Film kan ya. Kalau bisa juga, kalau ini bisa minggu ini Mas, kita submit dulu aja gitu ke compliance non audit independennya. Jadi strateginya kita bagi dua fasenya itu. Fase 1 ini non audit independen nih Mas. Jadi kalau kita mau di sini, ini submit non audit independen. Baru di fase 2 di sini kita submit yang kedua ini report audit independen plus report hasil uji coba. Di sini gitu Mas. Jadi setidaknya di sini tuh argonya OJK, bukan argo lah ya, maksudnya dari sisi mereka tuh udah mulai ngecekin dokumen. Karena kalau kita baru submit di sini, ya mereka baru start tuh ngecekin dokumen. Sehingga setidaknya di 2 minggu ini atau sampai ke 3 minggu kita tuh udah mulai bisa tektokan dokumen apa yang kurang, apa yang harus kita tambahkan gitu kan. Jadi kalau bisa disubmit di sini nih Mas, di fase 1. Baik Mas Haji. Ini aku coba komunikasikan sama Mbak Jehan dulu ya Mas Haji ya. Justifikasinya lebih karena supaya SLA-nya PJK itu bisa start dihitung dari week 1 Oktober gitu ya. Bukan SLA sih, kalau SLA kan lebih mereka SLA-nya itu start ketika dokumen sudah lengkap ya. Lebih ke arah Gitu, ya OJK bisa mulai starting buat ngecekin dokumen gitu paralel. Oke. Kick off-nya OJK tetap di sini nanti di fase 2 ini lengkap. Cuman di sini tuh kita kayak
kan sebenarnya ini menindaklanjuti audiensi pertama kita kan, yang dulu sama Mm-mm. Pak siapa namanya, Pak Sulis kan minta beliau tuh ya udah kirim dulu aja dokumennya. Kalau ada tuh Mas notulen itu bisa jadi landasan tuh. Jadi maksudnya komunikasi sama kepatuhan kita submit dulu dokumen fase pertama yaitu yang non audit independen sama non report uji coba gitu. Jadi OJK-nya bisa bisa review dulu lah dokumen-dokumen lainnya. Tapi dengan catatan PNT sudah kelar, PNT, UET gitu sih. Nah sih Mas. Coba Gitu. kami kejar yang pentesnya sih Mas. Kalau UIT kan sudah kelar sih Mas. UET tinggal yang QIC Mas. Oh iya onboarding ya. Yang QIC belum tuh. Itu sama aku butuh itu sih Mas yang kemarin itu Mas yang topologi yang sebenarnya harusnya dokumen udah ada dong berarti ya Mas ya. Yang Mas Wawan share yang blur itu. Ada sih harusnya Mas. Coba nanti Parara aku juga mintakan ke ininya ya Mbak. Ke kalau itu Mbak Valme harusnya yang topologi itu. Itu tinggal itu aja sih sebenarnya. Harusnya udah ada gitu file maksudku. Sama ini Mas yang kemarin yang di share itu yang desain review itu tuh udah semua atau baru sebagian ya Mas? Soalnya kalau aku lihat gitu ya kayak dikit belum semua gitu ya. Atau emang udah segitu aja? Kalau dari teman-teman QA-nya itu Mas dokumennya. Coba nanti aku validasi lagi tuh by apa gitu ya Mas. Apakah by fitur atau by apa? Ada 4 sih kemarin ya. Ada 5 ya. Itu kalau aku lihat atau emang udah nyampur di sini semua ya. Ini tuh maksudnya dibagi by apa gitu 5 ini tuh. Oh iya. Kenapa? Aku coba make sure itu juga Mas Haji. Soalnya nggak ada keterangan fitur atau apa gitu sih. Kayaknya keterangan fiturnya tuh di head menunya Mas. Ini kan sub menu gitu ya di ininya. Nanti aku coba make sure. Mungkin di penamaannya aku jelasin Mas. Kalau emang udah ini ya udah sih cukup. Tapi emang setidaknya udah mencakup CIA itu semua sih sama non repudiation. Gitu sih Mas paling secara strategi ya. Jadi sebenarnya ini secara dokumen OJK ya sebenarnya tinggal apa ini ya dulu lah ya. Soalnya nggak ada per fitur juga sih jadi harusnya aman. Oke Mas. Mas kalau yang ke BI itu kan kemarin tuh aku sempat ke ruangannya Pak Dirut itu ya Mas untuk mempersiapkan materi audiensi beliau ya. Nah, memang dari Pak Solihin compliance juga kayaknya emang nggak memungkinkan untuk kita submit paralel gitu kan ya. Nah jadinya tuh mungkin mereka akan coba komunikasikan lewat Pak Diki di BI gitu sih Mas. Tapi paralel itu paralel gimananya Mas? Yang awalnya yang konsep Pak Kaspar mau nge-submit ke BI-nya tuh pakai dengan surat bahwa kita udah submit ke OJK Mas. Nah itu tidak memungkinkan gitu Mas. Nah itu sih ya memang kalau secara sistem memang nggak memungkinkan makanya butuh top down arahan top down sih Mas. Jadi memang screeningnya itu yang aku bilang ada di front line-nya kan. Di front line itu ngecek ya mereka saklek ngecek kelengkapan dokumen gitu. Termasuk salah satunya ya perizinan gitu kan. Nah kalau itu nggak ada, udah ke-reject dulu di front line belum sampai ke back office gitu. Nah, jadi makanya harus ada top down dulu nih, misalnya dari atasannya ke bagian front line-nya minta ini nanti ada submit dari BRI misalnya untuk Primo New Skin, tapi belum ada OJK-nya masih berproses misalnya gitu ya. Nah itu hopefully bisa dilolosin gitu lah maksudnya. Bisa bukan dilolosin ya, maksudnya bisa dijalanin dulu lah. Tapi ya harus top down Mas. Kalau nggak gitu ya lewat.
bakalan kena licin. Nah, tapi backup plan-nya makanya Mas, kita harus benar-benar jaga minggu pertama ini OJK harus benar-benar kita bisa apa namanya bisa submit gitu Mas di minggu awal Oktober ini di yang depan gitu kan. Jadi tanggal 1 itu sebisa mungkin kita sudah submit ke OJK untuk yang fase 1. Jadi hopefully nanti setelah kita bisa submit fase 2 di antara minggu ketiga atau minggu keempat, di minggu pertama atau ya minggu keempat mepet-mepet gitu ya, atau ya worst case-nya di minggu pertama November itu udah keluar gitu izin OJK-nya. Jadi minggu pertama kita udah bisa submit nih ke BI atau minggu kedua. Inilah. Sorry, minggu pertama kita submit ke OJK-nya gitu BI. maksudnya Mas. Ini minggu pertama November atau Oktober, ntar dulu nih di sini Oktober dulu nih kan. Oktober kita kan submit dulu nih Mas. OJK kan fase 1 yang aku bilang tanpa dokumen audit independen kan. Nah, kan kita uji coba itu kan 2 minggu. Berarti kan kelar di sini kan. Kelar di sini ya mungkin ya asumsinya normal lah ya dari OJK nggak minta ada tambahan lagi, udah cukup. Nanti minggu ketiga kita udah bikin report hasil uji cobanya sama audit independen udah keluar. Nah, kita bisa submit di minggu pertama hari pertama di minggu keempat Oktober untuk submit audit independen sama apa namanya report uji coba itu Mas. Kan dengan harapan dari fase 1 kita submit kan ada waktu 3 minggu tuh OJK meriksa dokumen-dokumen kita yang lain kan. Nah, ketika nanti hasil uji cobanya kan no issue gitu misalnya, terus audit independen dan audit independen nggak ada temuan yang sifatnya masih terbuka, itu biasanya lebih cepat karena audit independen itu kan non technical dokumen Mas, dia IT governance kan, jadi biasanya ya cuma lihat hasil summary hasilnya aja OJK tuh. Kalau nggak ada catatan yang sifatnya moderate atau major itu biasanya nggak, ya udah gitu, nice to have gitu. Kecuali masih ada catatan yang terbuka, misalnya temuan yang sifatnya moderate lah. Itu biasanya jadi concern tuh. Ditanya terus tindak lanjutnya apa gitu. Dijawab apa ya? Gimana Mas? Enggak, sorry Mas. Gitu sih. Jadi harusnya ketika kita submit di fase kedua, setidaknya di minggu keempat gitu ya, minggu keempat akhir, misalnya di akhir minggu keempat, mudah-mudahan OJK-nya bisa ngerilis gitu. Apa namanya? Perizinannya atau telat-telat di minggu pertama awal lah, pokoknya masih minggu pertama. Nanti minggu pertama itu juga kita langsung bisa submit ke BI itu. Ini worst case ya Mas. Minggu pertama kita bisa submit ke BI. Nah ini masih enak nih. Jadi ya mudah-mudahan nggak sampai ke minggu ketiga Desember. Mudah-mudahan kalau kita bisa minggu pertama November submit, ya akhir November atau awal Desember itu udah bisa keluar. Itu pun udah menurutku udah rekor tuh Mas, kalau benar cuman bisa kalau ini ya ongoing ya. Rekor BI ngerbitin izin gitu karena biasanya lama gitu. Nah, ini worst case, tapi kalau bisa seandainya yang paralel itu jalan, setelah kita submit fase pertama, minggu keduanya kita bisa submit nih di sini Mas. Ke BI juga. Sinilah. Ini plan 1. Worst case plan 2-nya ada di sini, berarti nggak mungkin di sini ya. Ini plan 2. Ini plan 3 nih kalau sorry, di sini berarti ya. Plan 1-nya di sini. Ini plan 2. Plan 3 terakhir nih. Tapi dengan kalau kita plan 3 di sini,
sangat beresiko gitu. Mungkin baru keluar di minggu ketiga Desember. Agak sulit gitu. Ini mungkin mudah-mudahan kita bisa pakai plan 1 nih Mas. Oke Mas Haji. Paling yang paling potensi bakal menghambat perizinan ini izin dari BI-nya ya Mas Haji ya. Kalau menurutku ya Hmm. yang paling menghambat itu dari BI menurutku. Karena kalau dari OJK tuh sebenarnya karena ini sistem pembayaran, kalau ngacu lagi ke POJK PBB, produk bank baru, itu tuh kalau sistem pembayaran tuh sebenarnya produk itu dianggap sebagai produk bank dasar sebenarnya. Jadi dari OJK ya nice to have aja ngecek dokumen, hanya dapat report harusnya ya. Kalau terkait dengan sistem pembayaran. Jadi ya aku optimis, tapi dengan catatan tadi kita benar-benar harus strict nih Mas, ini nggak boleh lewat nih Mas yang fase 1 ini nih. Iya. Ini benar-benar kita harus submit ke OJK apapun yang terjadi gitu, maksudnya ya dengan segala effort kita, misalnya dari compliance nggak berkenan gitu ya, nggak bersedia, berarti harus naik nih ke level manajemen dari Kadif, nggak naik juga, baru nanti dear to dear gitu, maksudnya supaya dokumen ini toh kita punya dasar gitu Mas, maksudnya underlying-nya tuh waktu meeting OJK juga kan audiensi, itu lihat banget Pak Sulis minta submit dulu aja paralel dokumen gitu sebenarnya. Biar mereka bisa ngecek, karena OJK udah cincai lah, maksudnya masalah oh udah maklum kalau BRI itu bikin produk pasti pengen dirilis di HUD-nya gitu. Oke Mas. Dan ini common dulu juga kayak gitu. Aku kan di share decknya decknya Bion ya. Mungkin Pak Kaspar dari Pak Saladin juga ya Mas. Itu tuh perizinan BI-nya bisa sampai 4 bulan Mas Haji. Berapa ini? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dari Maret, Agustus baru keluar. Ya makanya itu sih, kalau apa namanya, BI itu yang agak struggle sih, makanya ini benar-benar harus, ini plan 1 nih, kalau kita bisa jalanin plan 1 udah enak nih, tapi kalau sampai jalannya baru di plan 3 ini udah merah banget nih, udah high risk nih, udah ya hanya keajaiban lah yang bisa gitu. Kalau plan 1 kita masih optimis nih, kalau bisa di plan 1 Desember keluar gitu ya, misalnya minggu pertama pokoknya sebelum HUD udah keluar, kita masih optimis. Plan 2 ini deg-degan gitu ya. Plan 3 hanya kekuatan doa lah yang bisa tapi plan 1 itu gimana bisa ininya Mas? Berarti yang paralel itu tadi? Iya, yang ini paralel Mas. Plan 1 itu dia paralel dengan izin dengan surat submit OJK. Nih. Plan 2 ini ketika plan 2 ini normal sebenarnya Mas. Plan 2 normal. Plan 3 kalau kondisinya izin OJK mundur. Sih. Gitu. Kan di sini nih tadinya nih, kalau fase 2 kita bisa, tadinya kan di sini nih OJK license issue-nya kan, baru kita bisa submit di minggu kedua atau minggu ketiganya kan ke BI. Tapi ini bukan normal lah ya, mudah-mudahan percepatan lah. Ini Mas. Nah kalau yang ini masih kita optimis nih. Nih kita kasih ini deh, kita kasih
Level confidence-nya ini optimis lah ya. Mudah-mudahan walaupun ini udah rekor juga nih Mas, kalau cuman berarti berapa bulan nih? 2 bulan. 2 bulan kurang ya. Ini level confidence-nya ya deg-degan, Mas. Deg-degan. Apa bahasanya deg-degan tuh? Di sini kalau di sini hanya level confidence, hanya berharap di doa di sini Mas. Ini nih. Itu aja Mas. Nah, jadi yang harus benar-benar disiplin yang ini Mas, nggak boleh lewat nih Mas. Ini nggak boleh Oke, lewat. Mas. Aku coba Mas Haji. Nggak lewat. Itu sih paling Mas kalau strateginya Mas. Harusnya ini bisa nih Mas kalau paralel nih kalau kita ngobrol sama ya deputi direkturnya gitu ya atau sama direktur PI-nya. Sih, Mas. Karena kebufiliannya itu agak nggak mungkin kayaknya Mas. Jadi tuh maunya kayaknya nanti audiensi bukan audiensi juga kayaknya. Itu meeting gitu ya. Sama Pak Dikinya gitu Mas. Pak Diki itu di bawahnya harusnya ya Mas Haji ya. Tapi Pak Diki juga harusnya ya. Karena bukan satu apa ya diskresi yang besar gitu. Kalau diskresi yang besar kan misalnya izin belum keluar kita udah dibolehin jalan dulu gitu misalnya. Itu diskresi yang besar. Tapi kalau ini kan masalah administratif aja yang sebenarnya di OJK pun udah pasti keluar izinnya gitu, nggak mungkin nggak. Karena bentuknya di OJK itu bukan yes or no harusnya. Kalau ngacu ke POJK-nya ya. Ini cuman kayak mereview aja OJK itu karena terkait dengan sistem pembayaran. Nah di OJK sebenarnya itu nggak terlalu urgent untuk ketemu siapa itu misalnya kadepnya gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu urgent. Kalaupun mau ketemu, better setelah submit fase 1 ini gitu. Jadi kita sampaikan kita udah submit, ekspektasi kita bisa terbit di sini izinnya gitu, misalnya di minggu 1 November. Kalau di jadwal yang sementara di set itu di ini Mas di 29 Mas Haji. Mungkin karena waktu itu juga kami udah submit yang uji coba terbatasnya itu kan. Terus reschedule kan. Jadilah mungkin keluar angka 29 itu jam 8.30. Kadep ini ya. Apa-apa. Kalau lebih enak lagi ini kita bisa submit di sini lebih enak lagi tuh Mas. Jadi sebelum ketemu sekalian bawa kalau enggak dokumennya. Yang mananya ini Mas, yang dokumen apa yang dibawa Mas? Maksudnya submit fase 1 tuh sebelum ke tanggal 29 gitu Mas, kalau memungkinkan ya. Agak susah sih Mas kayaknya. Ini teman-teman aja ngejar pentas untuk deployment aja kayaknya belum kelar Mas Haji. Maaf. Terus kemarin bahkan ada kemarin tuh aku ke ruangan Bapak juga ya. Ada kemungkinan juga kayak uji cobanya mundur gitu Mas Haji. Kalau misalkan sampai mundur seminggu 2 minggu tuh bisa kita coba buat skenario-nya nggak nanti Mas Haji? Ekspektasi itu enggak ya. Cuman ya udah kalau ini kan masih 4 minggu nih Mas. Kalau di timeline ini 4 minggu. Jadi harusnya kalau sepanjang nggak lewat ini aja. Oke. Karena yang fase 1 kita nggak ngukur uji coba terbatasnya Mas Haji ya? Enggak. Oke. Pokoknya asal nggak lewat dari minggu ketiga aja udah. Karena kita akan submit kedua tuh di minggu ke-4 Oktober. Ini yang harus dipegang Mas. Ini kalau aku bilang ini udah nggak negotiable gitu Mas. Kalau bisa bilang ke Bapak atau ke tim produk. Nah, ini udah fase akhir banget nih, kritis sebenarnya di sini. Ini udah mundur banget ya, harusnya kita submit kapan gitu kan. Dari Juli. Kita mundur, akhirnya kita bikin jadwal baru di sini jadinya. Agak sulit nih. Kalau harus mundur
lagi ya. Oke, siap Mas. Aku coba sampaikan nanti Mas Haji. Nah, justru yang harus diatur itu jadwal ketemu VI-nya nih, kalau bisa Mm-mm. di sini, Mas. Ini sebelum submit di sini, jadi kita udah ketemu dulu minggu pertama Oktober. Jadi kita dibolehin ya udah submit dulu aja gitu misalnya. Hmm. Terus enak kita minggu kedua submit, timis lah kita kan. Iya, Gitu, bisa Mas. yang plan 1 itu ya. Oke. Ini di sini harus ketemu dulu nih Mas. Karena kalau kita main submit aja udah pasti ke reject nanti. Harus Iya, nunggu 2 minggu. Wah, kalau lama. bukan arahan dari yang di atasnya ya. Di reject di sistem BI-nya, di hasilnya, hasil BI-nya udah dibuat 2 minggu kita nggak bisa submit. Walah. 14 hari kerja pula lewat semua. Gitu Mas. Kalau boleh ini Mas benar-benar dijagain Mas di fase ini tuh. Pokoknya ini nggak boleh, benar-benar nggak boleh lewat nih. Yang OJK-nya dulu aja, kita fokus ini dulu aja deh. Aku coba Mas Haji. Aku coba sounding dulu ke teman-teman compliance, nanti tanggapannya mereka gimana. Kalau memang ada penolakan, mungkin aku up ke Pak Kaspar sih Mas, timeline ini ya. Bawahnya tadi Mas, yang notulen meetingnya audiens aja ya? Itu aja sih, paling Mas, kalau dari aku Mas. Siap Mas Haji. Kalau MPPE ada update lagi ya Mas? MPPE itu terakhir Mas Zaki yang handle, aku nggak sempat ke handle Mas Haji. Tapi terakhir itu emang kalau yang terkait WPPE mereka tuh mau narik orang BRIDS balik ke UMG itu. Kemudian untuk yang SOP sama manual divisi itu lagi dikerjain sama Simbanasyanya gitu sih. Gitu nggak Mas Zaki? Bener ya? Gitu Mas. Oke. Ya udah izin di reminder aja tiap hari itu si Mbak Nasi kadang kan terakhir tanggal 7 ya. Tanggal 3 apa tanggal 7 ya Mas? 7 karena ada hari libur Mas. Oh iya, oke. Itu paling Mas Wawan ada tambahan lagi mungkin Mas? Dari aku cukup Mas Aji. Oke, kalau gitu aku cukupkan ya. Makasih banyak Mas Wawan, Sahara, Mas Khairi ya, sama Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Haji. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih.